Bacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya, lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba, dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Kerenhapuk. Di seluruh negeri tidak ada terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka, seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu." Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Menurut hukum-hukum-Mu sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Hamba-Mu lah aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku paham akan peringatan-peringatan-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular
dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Konfrater, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama, Nabi Ayub mengatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tiada rencanamu yang gagal. Ini salah satu prinsip iman yang dipegang teguh oleh Ayub dalam pergumulan imannya ketika ia menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Seluruh harta kekayaannya hilang, habis, dan anak-anaknya pun juga musnah. Tetapi dalam pergumulan iman, Ayub tetap bertahan dan mengimani bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan karena ketahanan imannya, karena prinsip imannya ini, maka keadaan Ayub dipulihkan. Dikatakan tadi bahwa kambing dombanya berlipat ganda menjadi 14.000. Kalau kita baca dalam bagian awal dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, dikatakan kambing domba pada awal 7.000, pada akhir menjadi 14.000. Unta pada awalnya menjadi dari 3.000 menjadi 6.000. Lembu dari 500 pasang menjadi 1.000 pasang. Dan keledai betina dari 500 menjadi 1.000. Kekayaannya berlipat ganda. Tanda dan mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang teguh dalam iman, orang yang berpegang pada iman bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu, tetap akan dikaruniai berbagai rahmat. Sehingga dari sini kita diajak bersama-sama untuk selalu beriman pada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada kegagalan, tetapi kita tetap beriman pada Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan sesuatu yang lebih penting lagi, bukan sekedar penambahan harta kekayaan, tetapi jauh lebih daripada itu. Orang-orang yang beriman pada Tuhan akan namanya terdaftar di surga. Apa gunanya memiliki harta kekayaan tetapi kehilangan nama tidak tercatat dalam kerajaan surga? Yang utama bagi kita yakni kehidupan kekal. Tuhan memberikan satu orientasi iman kepada kita untuk berupaya supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Ini juga menjadi
kekuatan bagi kita untuk tugas dan karya pelayanan kita. Kita tetap setia melaksanakan tugas-tugas karya pelayanan kita. Entah atau orang biasa bilang tugas tanpa basa kah, tanpa kering kah, ada banyak keberuntungan kah atau tidak keberuntungan. Tapi yang utama, kalau kita setia dalam tugas pelayanan kita, nama kita terdaftar di surga. Mari kita berdoa agar dalam kehidupan kita, karya pelayanan kita tetap beriman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan itu kita wartakan kepada sama kita, dan semoga lewat itu nama kita tetap terdaftar di surga. Semoga demikian. Amin.